Jelang debut Messi, trio MMN masuk skuad PSG lawan Reims. Trio MMN, Messi, Mbappe, dan Neymar dipastikan masuk ke skuad PSG untuk menghadapi Stade Reims jelang debut Messi. PSG akan menghadapi Reims pada pertandingan keempat Liga Prancis musim ini. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Auguste Delaunay pada Senin 30 Agustus 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi momentum debut Messi di PSG. Tidak hanya itu, pertandingan ini juga bisa menjadi pertunjukan pertama trio MMN, Messi, Mbappe, dan Neymar di Liga Prancis. Melansir Paris Team, pelatih PSG Mauricio Pochettino telah pastikan daftar skuad yang diboyongnya untuk menghadapi Reims. 3 penyerang PSG, Messi, Mbappe, dan Neymar dikabarkan masuk daftar tersebut. Kehadiran trio MMN dipastikan akan menjadi ancaman mengerikan bagi pertahanan Reims. Ketiga penyerang bintang PSG ini punya statistik fantastis dalam 4 musim terakhir atau sejak musim 2017-2018. Mengutip SofaScore, Messi telah tampil sebanyak 195 pertandingan bersama Barcelona di semua kompetisi sejak musim 2017-2018. Dari penampilannya tersebut, La Pulga sukses mempersembahkan 165 gol dan 74 assist untuk Barcelona. Sementara itu, Kylian Mbappe mencatatkan 157 penampilan di semua kompetisi bersama PSG sejak musim 2017-2018. Dalam penampilannya itu, penyerang asal Prancis tersebut berhasil mencetak 126 gol dan mencatatkan 48 assist. Sedangkan Neymar tampil sebanyak 108 laga di semua kompetisi bersama Les Parisiens sejak 2017-2018. Mantan penyerang Barcelona itu sukses mempersembahkan 81 gol dan 44 assist. Sementara itu, Sergio Ramos, Colin Dagba, Mauro Icardi, dan Juan Bernat, serta Layvin Kurzawa absen dalam pertandingan ini karena masih pemulihan cedera. Thiago Silva terluka dengan transfer Sergio Ramos ke PSG. Paris Saint-Germain merekrut Sergio Ramos dengan kontrak 2 tahun. Transfer itu membuat Thiago Silva merasa terluka. Thiago Silva menghabiskan 8 musim berseragam PSG sebelum dilepas secara cuma-cuma pada musim panas tahun lalu. Selama itu dia memenangi 23 trofi juara, termasuk 7 gelar Ligue 1. Selain itu, Thiago Silva pernah memimpin Le Parisien menjejak final Liga Champions pertama dalam sejarah klub. Setelahnya, bek internasional Brasil itu bergabung dengan Chelsea lalu membantu klub memenangi Liga Champions. Meski demikian, Thiago Silva merasa kurang dihargai usai PSG memilih tidak mempertahankan dia. Pasalnya, PSG kini justru mendatangkan Sergio Ramos dengan kontrak yang panjang. Padahal usia Ramos kini sudah 35 tahun, sama dengan usia Thiago Silva ketika dilepas PSG. Aku bukannya menentang Sergio Ramos, tetapi Sergio saat itu ketika mereka menawari dia sebuah kontrak berdurasi 2 tahun, usia dia sama denganku pada tahun lalu, ungkap Silva kepada ESPN yang dilansir Mirror. Jadi itu membuatku betul-betul merasa sedih. Aku belum membicarakan ini kepada siapapun karena hal itu membuatku sangat sedih karena aku merasa seperti aku tidak pernah melakukan apa-apa untuk klub. Kepergianku itu pastinya seperti lembaran baru, tapi sekaligus aku juga sangat memikirkannya, sangat merenungkan segala hal yang sudah terjadi. Kurasa sesuatu hal lain yang bisa saja dilakukan karena aku bukannya menghabiskan karirku di PSG selama 8 hari atau 8 bulan, melainkan 8 tahun dengan penuh banyak kemenangan dan banyak pekerjaan untuk berubah dan menempatkan PSG ke levelnya sekarang. Aku ingin PSG juara karena klub itu layak mendapatkan seluruh rasa hormat. Tapi mengingat segala hal yang terjadi, aku memiliki perasaan sedih ini dan aku merasa kalau seharusnya bisa dilakukan secara berbeda, kata Thiago Silva. Prediksi Reims versus PSG pada 30 Agustus 2021. PSG akan main tandang melawan Reims pada pekan keempat Liga Prancis atau Ligue 1 2021-2022 pada Senin 30 Agustus 2021. Pertandingan di Stade Auguste Delaunay ini dikabarkan bakal jadi ajang debut Lionel Messi dengan seragam PSG. PSG saat ini memimpin klasemen sementara dengan poin sempurna 9. Pasukan Mauricio Pochettino telah memenangi 3 pertandingan pertamanya, yakni 2-1 versus Troyes tandang, 4-2 versus Strasbourg kandang, dan 4-2 versus Brest pada tandang. Mauro Icardi telah mencetak 2 gol untuk PSG, sedangkan beberapa pemain lain seperti Kylian Mbappe dan juga Angel Di Maria masing-masing telah menyumbang 1 gol. Neymar belum main pasca Copa America, Gianluigi Donnarumma belum diturunkan, Sergio Ramos masih cedera sementara Messi menunggu waktu untuk melakoni debutnya.
Laga kontra Reims inilah yang disebut-sebut bakal menjadi penampilan perdana Messi bersama dengan tim barunya. Pochettino juga memungkinkan akan menurunkan Neymar. Perkiraan susunan pemain: Reims 3-4-2-1, Rajkovic, Abdelhamid, Faes, Gravilon, Conan, Chevalerin, Munetsi, Fouquet, Buku, Cavaro, Toure. PSG 4-2-1-3, Navas, Diallo, Pereira, Marquinhos, Hakimi, Verratti, Herrera, Wijnaldum, Neymar, Mbappe, Messi. Prediksi skor akhir: Reims 0, 3 PSG. Messi ke PSG bukan transfer komersial. Dua mega bintang Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo sama-sama pindah klub. Manajer Liverpool Jurgen Klopp yakin bahwa transfer mereka bukan demi komersial semata. Messi lebih dulu menggegerkan jagat sepak bola setelah angkat kaki dari Barcelona, klub yang sudah menaunginya selama 2 dekade. Superstar sepak bola Argentina itu terpaksa pergi karena Barca terlilit masalah keuangan sebelum akhirnya mendarat di Paris Saint-Germain. Meski usianya sudah mencapai 34 tahun, Messi masih begitu dikdaya usai mengemas 38 gol plus 14 assist untuk Barcelona di sepanjang 2020-2021. Kedatangan pemain terbaik dunia 6 kali itu pun disambut dengan sangat meriah oleh publik Paris. Beberapa pekan setelahnya, giliran sang rival Ronaldo yang membuat heboh. Superstar Portugal itu meninggalkan Juventus setelah 3 musim dan kembali ke Manchester United usai sempat santer dikabarkan merapat ke Manchester City. Pemenang 5 Ballon d'Or itu diyakini telah menyepakati kontrak berdurasi 2 tahun dan akan menjalani tes medis di Lisbon sebelum mendarat di Old Trafford. Bagi PSG dan juga Manchester United, kehadiran pemain dengan status Messi dan Ronaldo sudah jelas mendatangkan keuntungan sangat besar dari sisi komersial. Akan tetapi, Klopp mengatakan keputusan mendatangkan mereka karena keduanya masih bisa memberi banyak kontribusi. Saya pikir khususnya dengan Messi dan Ronaldo, mungkin memang ada aspek komersial dari transfer-transfer itu. Namun saya kira PSG tidak mendatangkan Messi untuk alasan komersial. Mungkin iya, tetapi saya tidak tahu. Saud Klopp di ESPN. Mereka mendatangkan dia karena Messi masih bisa banyak berkontribusi untuk klub mereka. Jika Ronaldo datang ke Premier League, itu akan menjadi niatan utamanya. Belum pernah ada yang mendatangi saya untuk membuat perekrutan komersial, apapun artinya. Tidak ada yang meminta saya untuk melakukan hal itu, dan jika kalau itu datang, saya mungkin akan mulai memikirkannya. Namun sejauh ini tidak pernah terjadi. Ungkap Klopp mengomentari transfer Messi dan juga Ronaldo. Siapa yang gajinya lebih besar, Ronaldo di MU atau Messi di PSG? Cristiano Ronaldo hengkang dari Juventus dan kembali ke Manchester United. Kabarnya MU siap menjadikan Ronaldo sebagai pemain gaji tinggi di Liga Primer. Selain Ronaldo, Messi juga baru-baru ini dikabarkan pindah ke PSG. Messi putuskan untuk tidak memperpanjang kontrak dan berpisah dengan Barcelona yang membesarkan namanya selama 17 tahun. Lalu berapa ya perbedaan gaji kedua bintang sepak bola di dunia itu? Mengutip The Sun, pemain terbaik dunia 5 kali itu akan menerima gaji sebesar 480.000 pound sterling atau 9,45 miliar rupiah sepekan. Bayaran Ronaldo jauh lebih tinggi dari Kevin De Bruyne yang tercatat punya gaji tertinggi saat ini di Manchester City. Ronaldo akan dikontrak MU selama 2 tahun hingga 2023. Ya berarti dia akan menerima gaji total 50 juta pound sterling atau 985 miliar rupiah. Kantong Ronaldo akan semakin tebal karena jersey-nya akan laris manis, apalagi jika dia kembali mengenakan nomor 7. Senada dengan Ronaldo, Messi juga tanda tangani kontrak selama 2 tahun di PSG. Ada opsi perpanjangan kontrak jika Messi nyaman dengan klub sepak bola itu. Messi mendapat kontrak senilai 35 juta euro atau setara dengan 591 miliar rupiah per tahun. Jika dibagi per bulannya, Messi akan mendapat sekitar 2,91 juta euro atau 49 miliar rupiah. Lalu per pekannya sekitar 729.000 euro atau 12,3 miliar rupiah. Sekadar informasi tahun ini, Ronaldo menduduki peringkat sebagai atlet dengan bayaran tertinggi ketiga di dunia, di belakang McGregor dan Messi, dengan penghasilan 120 juta US dollar dan 70 juta US dollar diantaranya dari lapangan dan 50 juta US dollar dari endorsement. Penghasilan Ronaldo juga didukung oleh kontrak seumur hidup dengan Nike.
Real Madrid berikan ultimatum Paris Saint-Germain atas tawaran Kylian Mbappe. Real Madrid dilaporkan telah memberi PSG ultimatum mengenai tawaran transfer mereka untuk Kylian Mbappe setelah mengajukan tawaran kedua kisaran 154,4 juta pound sterling termasuk tambahan. Tawaran pertama Los Blancos sebesar 137 juta pound sterling ditolak oleh PSG yang mendorong Florentino Perez untuk kembali dengan tawaran yang lebih baik untuk pemain 22 tahun tersebut. 180 juta euro yang ditawarkan dalam tawaran yang direvisi mencakup apa yang dibayar PSG kepada Monaco pada 2017 untuk membawa Mbappe ke Parc des Princes, yang dipecah menjadi biaya transfer sebesar 135 juta euro dan termasuk bonus 35 juta euro. Talksport melaporkan bahwa Real Madrid siap untuk menarik proposal mereka untuk pemain sayap jika PSG tidak setuju dengan angka yang ditawarkan. Karena Mbappe hanya punya satu musim tersisa di kontraknya saat ini, Real Madrid akan dapat mengontraknya dengan pra-kontrak pada Januari. Dan Mbappe akan tiba di Bernabeu dengan status bebas transfer musim panas mendatang. Mbappe telah memenangkan 11 trofi bersama PSG sejak tiba dari Monaco dengan mencetak 133 gol. Liga Prancis, Mauricio Pochettino targetkan PSG clean sheet lawan Reims. Pelatih PSG, Mauricio Pochettino menargetkan timnya meraih clean sheet. Dia ingin melakukannya saat berjumpa Reims pada lanjutan Liga Prancis musim ini di Stade Auguste de la 2 pada Senin 30 Agustus dini hari waktu Indonesia Barat. Dari 3 pertandingan Liga Prancis musim ini, PSG selalu mencetak kemenangan. Hal itu membuat mereka berada di puncak klasemen dengan poin 9, unggul 2 angka di atas Angels di posisi kedua. Walau demikian, PSG selalu kebobolan pada ketiga pertandingan itu. Pochettino pun berharap pemainnya bisa bermain lebih baik lagi di laga melawan Reims dan menghindari kembali kebobolan. Kami senang dengan hasil yang didapat pada awal musim. Dari segi statistik, 3 kemenangan dari 3 laga adalah sempurna. Namun, kami bisa selalu lebih baik. Kami sudah kebobolan banyak gol dan kami ingin memperbaikinya. Kami sudah senang dengan awal musim, tapi selalu bisa lebih baik, ucap Pochettino. Peluang merebut poin di kandang Reims pun sebenarnya cukup besar. Maklum, PSG selalu menang pada 3 pertemuan sebelumnya. Apalagi Reims saat ini menempati posisi ke-13 klasemen sementara. Meski begitu, Pochettino mengakui Reims bukan lawan yang